Saya Helmina Rosiana dari kelompok 6 pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi, ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi, dan teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar siswa dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar. 2. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 3. Pembelajaran yang berkelanjutan. 4. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar siswa. Dan yang terakhir adalah manajemen kelas yang efektif. Teori pendukung pembelajaran berdiferensiasi. 1. Menurut Carol Ann Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Pusara tahun 1940, beliau menyatakan tidak baik menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Beliau berpendapat perbedaan kemampuan, bakat, hingga keahlian harusnya difasilitasi dengan bijak. Hal ini yang sama dan sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Suri Pangesti dari kelompok 6. Saya akan membahas tentang permasalahannya. Terdapat seorang anak yang memiliki hambatan belajar. Siswa tersebut tidak bisa atau kurang mampu menerima materi yang disampaikan oleh guru dibanding dengan teman-temannya. Siswa tersebut lebih lamban dalam menyerap pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru. Siswa tersebut cenderung pendiam saat di kelas. Dia hanya berinteraksi dengan teman tertentunya saja. Siswa tersebut lebih tertarik terhadap gambar-gambar. Di buku tulisnya terdapat gambar-gambar yang dia kerjakan atau dia gambar saat guru menerangkan materi di kelas. Siswa tersebut lebih tertarik dengan pembelajaran yang bertipe visual. Saat guru menjelaskan materi menggunakan gambar-gambar, siswa tersebut lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Siswa tersebut memiliki daya tangkap yang rendah saat guru menjelaskan materi dalam wujud tulisan atau ceramah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mbak Atik mengenai permasalahan peserta didik di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiply intelijensi. Teori tentang multiply intelijensi atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kecerdasan majemuk. Intelijensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruangan yang tertutup dan hanya konsentrasi pada soal itu tanpa ada gangguan dari lingkungan luar. Akan tetapi, intelijensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Dapat dikatakan juga bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda-beda. Pada teori ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan. 8 jenis kecerdasan ini memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda juga. Kehadiran ciri-ciri pada individu menentukan kadar profil kecerdasannya. Dalam kehidupan nyata, kecerdasan-kecerdasan itu hadir dan muncul bersama-sama atau berurutan dalam suatu atau lebih aktivitas. 8 kecerdasan tersebut yaitu kecerdasan yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik merupakan kemampuan berbahasa, misalnya saja melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan dalam mengelola angka, matematika, dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Sedangkan kecerdasan yang ketiga yaitu kecerdasan spesial visual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Individu memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta struktur. Kecerdasan yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik jasmani, kemampuan dalam koordinasi, anggota tubuh, dan keseimbangan. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik, seperti naik sepeda, menari, dan berolahraga. Ia juga mungkin merasa sulit duduk diam dalam waktu lama dan mudah bosan saat pembelajaran. Sedangkan kecerdasan yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Tidak hanya dapat memainkan alat musik atau mendengarkan lagu, mereka juga memiliki kecerdasan ini juga mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan introspeksi di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Jika kecerdasan ini menonjol pada diri peserta didik, biasanya dia akan bisa berbuat bijaksana dan bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya. Juga mampu membuat rencana dan keputusan. Kecerdasan ini dimiliki oleh penulis, ilmuwan, dan filsuf. Kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan interpersonal atau kecerdasan yang ketujuh. Kecakapan ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain, suka bekerja sebagai tim, memiliki teman yang banyak, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan mengemukakan kompromi. Selanjutnya, kecerdasan yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Mereka yang unggul dalam kecerdasan ini biasanya suka dengan alam, misalnya suka dengan bercocok tanam, suka dengan memelihara hewan, dan aktivitas sejenisnya yang berkaitan dengan alam.
Berdasarkan permasalahan peserta didik yang telah diuraikan oleh Mbak Atik, kecerdasan yang dialami atau kecerdasan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut memiliki kecerdasan spesial visual. Kecerdasan spesial visual merupakan kecerdasan yang ahli pada bidang ruang dan gambar. Individu tersebut atau peserta didik tersebut memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk gambar, pola, desain, serta struktur. Siswa yang atau peserta didik yang sudah diceritakan oleh Mbak Atik sebelumnya memiliki kecakapan atau kelebihan di bidang menggambar. Peserta didik tersebut bagus dalam bidang menggambar sehingga kecerdasan yang dimiliki cenderung kepada spesial visual. Terima kasih, penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya belajar. Untuk pengertian gaya belajar adalah cara tercepat dan terbaik yang dimiliki individu dalam menerima, menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Berdasarkan kasus peserta didik yang dialami, yaitu pendiam, lambat menerima materi, tetapi menyukai hal seperti menggambar. Saat diamati, siswa tersebut suka mencoret-coret dan mewarnai bukunya, sehingga dapat disimpulkan gaya belajar anak tersebut adalah visual. Gaya belajar visual adalah proses pembelajaran yang mengandalkan penglihatan dan pengetahuan. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual akan mudah menerima gagasan, konsep, data, informasi yang dikemas dalam bentuk gambar. Ciri-ciri untuk peserta didik yang mengandalkan visual, ini fokusnya pada penglihatan, mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, serta membaca media. Menyukai paduan warna, garis, maupun bentuk. Selain itu, guru juga dapat menyimpulkan gaya belajar ini melalui angket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiana Risti Anissa. Saya dari Prodi PGSD PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan melanjutkan video-video teman saya sebelumnya dalam satu kelompok mata kuliah berdiferensiasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Menurut UNU, motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Unsur yang mendukung itu apa? Ada dua macam unsur yang dapat mendukung munculnya motivasi dari diri seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Tambunan, ada dua macam motivasi pada diri seseorang. Apa itu? Yang pertama ada motivasi intrinsik dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ditimbulkan dari diri seseorang itu sendiri. Jadi dari dalam diri seseorang itu sendiri, ya. Motivasi ini biasanya timbul karena adanya harapan, tujuan, atau keinginan seseorang terhadap sesuatu sehingga dia memiliki semangat untuk mencapainya. Paham? Jadi ketika seseorang ini mempunyai tujuan tersendiri atau harapan tersendiri akan sesuatu, itu akan memunculkan motivasi pada dirinya sendiri untuk memperoleh harapan atau tujuan atau keinginan yang dia ingin peroleh tersebut. Misalnya, ketika seseorang anak mempunyai motivasi intrinsik pada dirinya sendiri ingin menjadi juara kelas, dan itu muncul inisiatif dari dirinya sendiri tanpa ada pengaruh campur tangan orang lain. Mungkin bisa jadi si anak tersebut melihat temennya juara kelas, wah aku kepingin. Nah, itu bisa jadi, itu akan memunculkan motivasi pada diri anak itu sendiri. Jadi tidak dari
orang luar atau lingkungan luar atau di luar dari dirinya sendiri. Itu dinamakan intrinsik atau dari dalam diri si anak tersebut. Dan yang kedua, ada motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik adalah suatu motivasi yang diharapkan akan diperoleh dari seseorang dari luar diri seseorang itu sendiri. Jadi dia itu mendapatkan motivasi dari luar dirinya sendiri. Seperti apa sih contohnya? Contohnya, misalnya seseorang anak itu yang kemudian dari orang tuanya itu memberikan inisiatif untuk, contohnya kalimatnya seperti ini. Nah, apabila kamu bisa ranking 1 atau memperoleh nilai tertinggi di kelas, maka ibu akan membelikan sepeda. Nah, maka si anak tersebut menginginkan sepeda yang akan diberikan ibu. Berarti motivasinya tidak timbul dari dirinya sendiri, tapi dari dorongan orang lain, dalam cerita ini si ibu. Atau bisa jadi apabila kamu mendapatkan nilai 100, setiap nilai 100 itu akan ibu ganti dengan uang senilai 100.000. Maka anak itu akan termotivasi untuk terus mendapatkan nilai 100 supaya dia mendapatkan uang 100.000 dari si ibu. Itu salah satu contoh kecilnya. Paham ya? Semoga paham sampai ini ya. Terus apa hubungannya dengan cerita sebelumnya? Jadi dari permasalahan yang diangkat oleh kelompok kita yang telah dijelaskan oleh saudara kita yaitu Mbak Atika, di mana di sini ada seseorang siswa yang sedikit berbeda atau lebih spesial dibanding temannya. Karena setiap manusia itu unik ya, itu harus digarisbawahi. Terus apa yang bisa dilakukan? Kalau dari motivasi intrinsiknya kita tidak bisa ikut campur karena itu sudah muncul dari diri anak itu sendiri. Jadi kita tidak tahu apa motivasi pada dirinya sendiri itu apa, dan kita tidak bisa memaksakan itu atau tidak bisa ikut campur atas motivasi intrinsik si anak tersebut karena muncul dari, kalau intrinsik, dari dalam diri si anak tersebut. Yang kita bisa lakukan adalah menjadi motivasi ekstrinsik untuk anak tersebut. Misalnya dari orang tuanya. Yang telah dilakukan orang tuanya itu kan memberikan memberikan mentor untuk anak tersebut supaya anak tersebut tidak tertinggal terlalu jauh dari teman-teman sekelasnya. Itu merupakan salah satu motivasi eksternal yang dilakukan ibunya. Dan bisa jadi apabila anak itu bisa berhasil atau menyamai atau bahkan lebih unggul daripada anak-anak sekelasnya, si ibu itu akan senang dan akan memberikan sesuatu yang bisa menjadikan si anak itu lebih termotivasi dalam belajar. Bisa jadi seperti itu ya. Kemudian yang dapat dilakukan gurunya bagaimana? Yang dapat dilakukan bu gurunya atau pak gurunya di kelas itu salah satunya yang pertama dan paling utama adalah menumbuh kembangkan rasa percaya diri si anak tersebut dengan memotivasinya bahwa dirinya itu spesial, dirinya itu berharga, dan dirinya itu mampu dan tidak kalah oleh teman-teman yang lainnya. Satu. Yang kedua, gurunya itu tidak boleh mendownkan si anak tersebut atau terlalu membedakan. Jadi gurunya bisa untuk memotivasi terus anak tersebut agar tidak minder atau tidak percaya diri akan dirinya dibanding teman-temannya. Seperti itu ya. Yang kita lakukan hanya bisa dari motivasi ekstrinsiknya didorong, dan selain itu juga bisa bekerja sama dengan keluarganya atau orang di rumahnya itu seperti orang tuanya, seperti itu, untuk terus memotivasi si siswa tersebut agar tetap semangat dalam belajar, semangat meraih cita-cita, semangat mengembangkan apa yang bisa dia sukai dan mau untuk dikembangkan. Dalam hal ini mungkin memotivasi lebih kepada bidang yang dia sukai seperti menggambar, seperti itu. Itu bisa difasilitasi juga ya untuk guru dan orang tuanya. Nah, sekian
presentasi dari saya mengenai motivasi belajar. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat, kita saling tukar-menukar informasi seperti itu. Dan selanjutnya akan ada dijelaskan kembali untuk materi berikutnya dari teman saya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya, di sini saya Ngafiatu Imraatun DR akan melanjutkan pemaparan materi mengenai perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, serta perkembangan motorik. Perkembangan emosi. Emosi adalah tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh, misalnya otot menegang dan jantung berdebar. Emosi dapat berupa senang, sedih, aman, semangat, takut, dan lain sebagainya. Keadaan emosi siswa berpengaruh pada proses dan hasil belajar. Penting bagi guru untuk membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada siswa. Fungsi dan peran emosi diantaranya sebagai bentuk komunikasi, berperan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosial, mempengaruhi iklim psikologis lingkungan, dan sebagai pembiasaan. Berikutnya yang kedua, perkembangan sosial, yaitu kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Bagaimana peserta didik tersebut memahami keadaan lingkungan dan mempengaruhinya dalam berperilaku baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial, di antaranya keluarga, kematangan pribadi, status ekonomi, teman sebaya, sekolah, serta emosi dan intelijensi. Yang ketiga, perkembangan moral dan spiritual. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Sedangkan kecerdasan spiritual meliputi kemampuan untuk menghayati nilai dan makna, memiliki kesadaran diri, fleksibel dan adaptif, dan cenderung mencari jawaban-jawaban fundamental atas situasi-situasi hidupnya. Upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kecerdasan moral spiritual peserta didik diantaranya melalui teladan, pembiasaan, nasihat, dan pembinaan akhlak. Berikutnya, perkembangan motorik, yaitu perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terorganisir antara susunan saraf pusat, saraf, dan otot. Setelah kita mempelajari beberapa materi, telah kita ketahui bahwa setiap peserta didik memiliki keragaman karakteristik dalam hal gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, serta perkembangan motorik. Guru harus dapat memahami berbagai karakter peserta didik yang unik untuk merancang pembelajaran yang tepat dan efektif sesuai dengan karakteristik peserta didik sehingga diharapkan mereka mampu mencapai tujuan pembelajaran. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.